Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu ala nabihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk kita membangun kebiasaan. Membangun kebiasaan yang kelak akan menjadi bagian dari kelak diri seseorang. Maka kesempatan ini seharusnya kita gunakan. Berpuasa selama 30 hari berturut-turut, ini sangat membantu kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau sebelum Ramadan, bisa saja kita punya akhlak yang buruk ya, atau akhlak yang belum kurang baik. Maka inilah kesempatannya di bulan suci Ramadan. Kalau saja di bulan suci Ramadan kita tidak bisa berakhlak yang baik, maka bagaimana lagi di bulan yang lain? Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bahkan disebut setan-setan dibelenggu. Maka seharusnya bulan Ramadan ini kita sangat bisa menjadi orang yang berperilaku dan berakhlak yang baik. Maka pada kesempatan sore hari ini kita ingin sedikit mengkaji dan membahas, bercerita tentang salah satu hikmah puasa yang ingin kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini, yaitu kejujuran. Bagi seorang pemuda, kita bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Bahkan kita bisa mendapatkan seluruh cita-cita yang kita inginkan. Dari jenjang pendidikan, kita bisa saja menyelesaikan pendidikan kita dengan tepat. Tetapi sekali lagi, dari segala sesuatu itu, tidak ada nilainya kalau kita tidak memiliki yang namanya kejujuran. Itulah yang hari ini dibahasakan dengan integritas. Ya. Jadi bagi seorang pemuda, integritas ini adalah hal yang sangat fundamental. Kalau kita dalam sisi akademik, bisa saja akademik kita bagus ya dengan IP 4,0, tapi sekali lagi semuanya ini bergantung dari integritas kita. Ya. Maka sore hari ini kita ingin membahas sedikit apa sebenarnya integritas itu, kejujuran itu, dan apa hubungannya, relevansinya bagi seorang pemuda untuk kelak di masa mendatang dia bisa berkontribusi yang lebih berdampak ya kepada masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Pertama adalah kejujuran ini berasal dari bahasa Arab, atau dalam bahasa Arabnya maksud saya yaitu as-sidqu. Ya, as-sidqu ini sering kita dengarkan dan ini merupakan salah satu dari sifat wajib bagi para rasul. Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang jujur. Ya, bahkan sahabatnya salah satunya Abu Bakar digelari dengan gelar ini, As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar itu adalah orang yang pertama kali membenarkan di saat semua orang meragukan Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ini kejujuran. Kalau kita ingin mendalami lebih dalam, maka sumbernya itu adalah keimanan yang menghujam. Jadi nggak mungkin kita kemudian bisa berperilaku jujur kalau kita tidak mulainya dari iman. Sebab kejujuran itu lahirnya dari iman yang kuat, iman yang teguh dan dalam menghujam dalam diri seseorang. Nah, maka di sini pelajaran pertama bahwa mari kita memulai kejujuran itu dengan keimanan yang memang jujur. Nah, kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ini kemudian dijawantahkan sebagai bentuk rasa cinta kepada ibadah puasa. Salah satunya adalah melatih kita untuk jujur. Coba kita bayangkan kalau kita berpuasa menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelam, maka bisa saja ada orang yang kemudian sengaja masuk ke kamarnya kemudian dikunci, lalu dia makan, lalu dia minum, atau mungkin dia sementara berwudu kemudian dia meminum air. Maka disinilah sekali lagi
puasa melatih kita untuk jujur, ya, untuk jujur. Sebab bisa jadi ada orang yang kemudian berpuasa, tapi sesungguhnya dia tidak berpuasa. Sesungguhnya dia sudah baru saja. Kalau sekarang mungkin, ya, siapa yang tahu, ya, di antara kita, di antara pemuda yang kemudian pergi sembunyi-sembunyi dan kemudian makan, misalnya di siang hari dia makan es buah, ya, atau dia makan jalan kota. Ya, maka sekali lagi, inilah saatnya kita melatih diri untuk jujur. Ya, jadi kita jujur bahwa memang kita nggak makan, kita nggak minum. Kita memang menahan lapar dari pagi sampai terbenam matahari. Jujur sekali lagi. Nah, saya teringat ada kisah yang pernah saya pelajari dari guru saya. Jadi kisah ini ceritakan bahwa dulu di Eropa pernah ada orang, ya, seorang raja mencari menteri keuangan. Maka raja ini mengumumkan kepada rakyatnya, siapa di antara kalian yang layak untuk saya jadikan sebagai menteri keuangan. Sehingga datanglah seorang bijak yang mengatakan, wahai raja, serahkan aja pada saya, nanti saya akan mencari menyeleksi siapa orang yang berhak menjadi menteri keuangan untuk Anda. Maka orang bijak ini kemudian membuat pengumuman sehingga yang datang di hari H ketika akan tes wawancara, ya, tes uji kelayakan, maka kurang lebih ada datang 100 orang. Nah, orang bijak ini sebelum dia melakukan uji tes, eh, dia kemudian membuat jalan, ya, semacam terowongan gitu, terowongan yang menghubungkan ke tempat seleksi wawancara. Nah, orang bijak ini di terowongan ini dia taruh beberapa benda-benda berharga seperti emas, perak, atau mungkin benda-benda kecil yang nilainya harganya itu fantastis. Maka ketika itu datanglah 100 orang ini, kemudian dia memerintahkan, wahai kalian semua yang 100 orang, silakan masuk ke ruang wawancara tetapi melalui terowongan ini. Maka mereka kemudian masuk melalui terowongan ini dan ternyata di antara mereka ketika masuk di terowongan ini ternyata kemudian sudah ada yang berpikir, ini kita kan lagi sering wawancara, di antara mereka mengatakan, daripada kita nanti sudah eh, gagal misalnya ketika wawancara, maka dia melihat di sini sudah banyak ada permata, maka Bagaimana cara? ada yang kemudian pergi mengambil permata, kemudian mengambil emas, perak, dan seterusnya. Dan masing-masing mereka menyimpan, menaruhnya ada yang menaruh di saku, ya, ada di kantong baju, kemudian di celana, ada mungkin diselipkan di antara sepatu maupun di kaos-kaos mereka. Singkat cerita, ketika mereka kemudian masuk, dan orang bijak ini kemudian mengatakan, baik raja, saya akan mulai wawancaranya, silakan lihat langsung. Maka orang bijak ini mengatakan, wahai kalian semua, silahkan saya suruh untuk menari. Ya, maka orang-orang yang tadi yang sudah mengambil emas permata, tiba-tiba mereka nggak bisa menari. Ya, kenapa? Karena mereka takut nanti jatuh, ya, emas yang dan perak yang mereka sudah selipkan. Sehingga di antara mereka ini tidak ada yang bisa menari, kecuali satu orang yang kemudian bisa menari berdansa dengan leganya. Maka kata raja, apa-apa ini nih? Ya, saya kan mau cari menteri keuangan. Mengapa tesnya itu menari? Maka kata orang bijak ini, coba lihat raja. Kenapa di antara mereka ini ada yang tidak mau menari? Itu karena di antara mereka ini sudah ada yang berpikiran pendek. Ya. Jadi mereka mengatakan kalau daripada kita nantinya kalau misalnya tidak keterima menjadi menteri keuangan, maka mending maka mereka sudah mulai mengambil keuntungan lebih awal. Mereka sudah ada yang berani mencuri, ya, mengambil barang yang bukan miliknya. Sampai kemudian eh, orang yang lolos tadi itulah yang kemudian berhasil menjadi menteri. Nah, kisah ini disebutkan di cerita-cerita di Perancis, ya. Jadi saya dengar kisahnya dari guru saya bahwa eh, ini mengajarkan kepada kita yang namanya integritas, yang namanya kejujuran, ya. Dan ini sekali lagi, kejujuran adalah hal yang sangat mahal hari ini. Ya. Kejujuran adalah hal yang sangat mahal hari ini. Ya. Kita bahkan ketika ingin mencari
admin misalnya, kita mencari orang yang bagian keuangan, atau nggak usah bagian keuangan deh, orang yang kita suruh saja untuk menitip ya barang kita, maka kadangkala kita meragukan seseorang. Bukan karena kita meragukan pendidikannya bisa saja sampai S1, S2, bahkan S3, tapi sekali lagi yang mahal itu adalah kejujuran. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua bagaimana kita menjaga yang namanya integritas ya berupa kejujuran. Kalau saja kita hari ini sebagai mahasiswa sulit untuk jujur, maka bagaimana lagi nanti kalau kita sudah bekerja, bahkan di antara kita nanti mungkin ada yang menjadi pejabat di Kabupaten Sopeng ini. Maka mulai hari ini, mari kita melatih bahwa kita memang orang-orang yang punya integritas yang tinggi. Kita orang-orang yang jujur, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa, maksud saya tidak bisa di bahasa Inggrisnya di coko-coko misalnya, ya, nepotisme dan seterusnya. Maka sekali lagi, itu ditentukan dengan apa sikap kita hari ini. Maka puasa datang melatih kita untuk bagaimana bersikap jujur, ya. Jadi kita berpuasa, memang kita jujur, tidak makan, tidak minum, sesuai dengan SOP-nya. Maka sekali lagi ini kita butuh inspirasi ya bagaimana kemudian bersikap jujur. Sayangnya hari ini ya kalau kita melihat tayangan-tayangan berita-berita ya kadangkala kemudian kita ya membuat dada kita ini sesak. Ya, mengapa orang-orang yang seharusnya memberikan contoh teladan justru mereka lah orang-orang yang pertama kali tidak memiliki integritas. Mereka justru orang-orang yang tidak berani jujur. Maka saya katakan bahwa jujur itu bukan jargon. Ya. Makanya inilah yang membedakan antara eh, apa namanya karakter yang hanya disematkan kepada seseorang, ya, dibanding dengan yang disebut dengan akhlak. Ya, kita ingin bagaimana kejujuran ini bukan hanya sesuatu kita jujur karena misalnya kita lagi kerja, tapi memang bagian dari diri kita, ya, bagian dari akhlak kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan bahwa akhlak itu sesuatu yang dipikirkan di goiri tafkir, sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Jadi kalau kita ingin mengatakan saya ini jujur, maka caranya adalah apakah ketika kita melakukan kejujuran itu masih berpikir atau masih mikir atau sudah nggak pikir lagi. Tapi kalau kita masih mikir, berarti belum jadi akhlak kita. Ya, makanya kejujuran ini harus dilatih ya setiap hari. Nah, saya ingin bercerita lagi sedikit tentang bagaimana Rasulullah SAW teladan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah terkenal, beliau ini adalah memang orang yang jujur. Ya. Yaitu ketika Rasulullah SAW diberi amanah untuk menggembala kambing penduduk kota Mekah. Ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW diberi amanah menggembala kambing, ya ada juga domba, dan jumlahnya itu kalau kita mau lihat, ya, bukan satu, dua, 10 kambing, tapi sampai ratusan, ya bahkan sampai minimal 100 kambing. Ya. Nah, Rasulullah SAW ketika menggembala kambing ini, beliau sudah dikenal jujur, ya. Beliau ketika menggembala kambing, membawa kambing 100 ekor, maka beliau harus pulang membawa 100 juga. Ya. Kapan beliau kemudian membawa 98, berarti ada dua yang hilang, dan inilah sekaligus kepercayaan oleh seseorang, maka bagaimana kita amanah menjalankannya. Nah, Rasulullah SAW sejak remaja, kejujuran itu sudah terbangun. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semua, para pemuda, mari kita membiasakan diri kita untuk jujur. Mulai dari hal yang sederhana, misalnya, ya yang paling paling ini ya, kalau kita mahasiswa pastinya, atau kita siswa misalnya, pastinya kan ada namanya ujian, ujian semester. Maka mari kita mulai kita ujian, kita menjawab soal-soal ujian itu dengan kejujuran. Ya, maka kalau kita hari ini saja baru menghadapi ujian-ujian yang sifatnya tadi apa namanya di kampus, lantas kita kemudian sudah berani menyontek, ya berani mengerjakan bukan dari dia diri sendiri, atau bahkan mungkin dikerjakan sama orang lain, berarti kita sudah tidak punya integritas. Ya, kita sudah berani melakukan sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita sekarang sudah berani tidak jujur dalam ujian, maka bagaimana di masa mendatang dengan keadaan yang sangat atau bahkan lebih sulit lagi. Ya. Nah, saya masih teringat ya, waktu saya dulu SMP, itu saya apa namanya ujian nasional.
Alhamdulillah saya kerja sendiri. Ya, jadi saya kerja sendiri. Ya, jadi meskipun pada saat itu beberapa di antara teman-teman itu kemudian ada yang pakai ini namanya pakai joki, ya. Kemudian diberikan kertas jawaban, ya. Kemudian disalin dan berbagai bentuk cara bagaimana kemudian nggak diketahui. Tapi sesungguhnya ini menghasilkan orang-orang yang mentalnya lemah di masa mendatang. Maka kalau kalian ingin menjadi orang yang hebat, menjadi pemimpin yang disegani di masa mendatang, maka bolehlah menjaga yang namanya integritas, menjaga kejujuran. Ya. Jadi kita harus jujur bagaimanapun keadaannya. Nah, kemudian juga kita belajar dari Rasulullah SAW ketika beliau kemudian ingin, ya, kalau bahasanya ingin dipinang ya, meskipun bukan meminang maksudnya. Ketika Khadijah radhiyallahu anha itu tertarik dengan sikap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika berdagang membawa barang dagangannya selalu kemudian untung. Bahkan sebelumnya ketika Khadijah radhiyallahu anha itu mengumumkan ingin mencari siapa orang yang bisa membawa barang dagangannya berdagang ke Syam, maka Khadijah itu memang menyeleksi benar-benar orang yang paling tepat. Nah, paman Nabi Abu Thalib itulah yang kemudian merekomendasikan kepada Rasulullah SAW untuk coba kamu aja yang pergi mengambil kesempatan ini. Karena kata pamannya, ya kami ini sudah dikenal sejak remaja jujur. Coba kamu jalankan barang dagangan Khadijah. Maka ketika Rasulullah SAW menjalankan barang Khadijah, membawa ke Syam, ternyata selalu untung. Bahkan untungnya itu berkali lipat. Jadi ini pelajaran untuk kita bahwa Rasulullah SAW itu kalau berdagang, jujur sekali lagi. Nah, ini juga prakteknya. Kalau kita memiliki kejujuran, bagaimana kita aplikasikan juga ketika kita berdagang, ketika kita menjual. Nah, jadi sering ya, saya juga masih ingat waktu kecil itu orang-orang tua kita sering mengatakan, bagaimana dagangannya? Ya, maka dari anu ya, dangkan Nabi nasa. Maksudnya itu kayak dia misarona. Iya. Jadi biasanya kalau yang saya ingat ya, orang tua kita bilang ini dagang Nabi. Maksudnya itu sedikit untungnya. Wah, ini keliru sekali lagi. Rasulullah SAW ketika berdagang, beliau kemudian untungnya banyak. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian Rasulullah SAW ketika berdagang selalu untung, bahkan berkali lipat? Karena beliau jujur. Ketika beliau menjual sesuatu barang, beliau menjelaskan kelebihan sekaligus menjelaskan cacatnya kalau ada. Menjelaskan kekurangannya kalau ada. Jadi ketika orang itu kemudian membeli, dan kemudian dia memakai atau mungkin dia merasakan, ternyata betul apa yang dikatakan Muhammad ini. Oh, ada kekurangan seperti ini. Maka orang kemudian percaya, oh betul. Emang sesuai dengan yang dideskripsikan. Maka orang kemudian repeat order. Ya, maka ini rahasia untuk kita semua. Di antara kita mungkin di sini ada yang pedagang, maka kalau ingin bagaimana orang itu repeat order, ya orang mau pesan lagi barang dagang kita, pastikan kita jujur. Ya, bagaimana mungkin kita mau jual barang ternyata ya tidak sesuai dengan deskripsinya, tidak sesuai dengan real picture-nya. Ya, kadang-kadang ya kalau apalagi sekarang kita beli online, yang digambar yang difoto beda dengan yang datang. Ya, yang digambar di foto ya kualitas misalnya pakaian, ya pakaiannya tebal. Pas datang ternyata tipis. Ya, sekali lagi ini tanda bahwa kita tidak memegang yang namanya kejujuran, integritas. Bahkan saya sendiri biasa ke pasar ya, saya masih melihat pedagang itu eh, literannya ya, polanya kalau bahasa Bugisnya, itu saya lihat ada pengganjalnya. Ya, saya pernah beli bawang merah, saya lihat penuh full sampai ke atas. Pas ketika dia sudah mau diolah, ya sudah mau masukin di kantong, ternyata ada pak ganjalnya. Ya, ini saya mengatakan ternyata ya kejujuran itu masih barang yang sangat mahal. Ya, kita masih masih sangat sulit ya, atau mungkin masih kita mendapatkan orang-orang yang seperti tadi, dia menjual tetapi kemudian menipu ya, nasengin sih di liter ya, ternyata setelah ditimbang sampai ke rumah ya tidak sesuai dengan timbangannya, ya berkurang ya, atau bahkan kita kadang melihat beli beli ikan misalnya, kita lihat ikannya banyak bertumpuk ya. Ternyata di bawahnya ada pengganjalnya ya. Dan ini saya teringat Rasulullah SAW pernah suatu ketika dia mendatangi pasar di Madinah. Maka kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengecek satu persatu barang-barang. Nah, sampai Rasulullah SAW ada penjual gandum. Maka Rasulullah SAW kemudian memasukkan tangannya ke gandum itu. Jadi di atasnya itu terlihat kering, ternyata di bawahnya basah. Ya.
Maka disitulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadis yang terkenal, manggosya walisa minna. Ya, barang siapa yang curang bukan golongan kami. Ya, makanya saya mengatakan kalau kita sebagai mahasiswa, siapa yang curang, ya, siapa yang menyontek ketika ujian, berarti bukan golongan kami kata Rasulullah SAW. Bukan saya yang mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan. Jadi jangan sampai kita misalnya atau mungkin mahasiswa ketika ingin menulis skripsi, ya, menulis karya ilmiah, kadangkala kemudian yang mengerjakan itu orang lain. Ya, jadi ditulis namanya, tapi ternyata yang mengerjain orang lain. Nah, ini salah satu bentuk ketidakjujuran. Mari kita mulai, ya, meskipun kita mungkin sangat butuh untuk segera lulus, ya, tapi sekali lagi coba kita mulai latih kejujuran. Kita kerjain sendiri, kita punya skripsi, ya, jangan sampai kemudian dikerjain semua orang lain. Atau mungkin ketika kita mengerjakan skripsi, ketika kita mengutip suatu tulisan, maka cantumkan sumbernya. Ini termasuk kejujuran. Jangan sampai kita mengklaim, oh ini tulisan saya, ya. Padahal ternyata tulisan orang lain, ya. Dia hanya copy paste, ya. Jadi judul itu mungkin bukan dia yang punya. Ya, maka sekali lagi bagaimana mungkin kita ke depannya ingin menjadi orang jujur kalau saja pekerjaan kita dikerjain sama orang lain. Atau bahkan mungkin ya biasa ya, kalau kita ada kerja kelompok misalnya. Di kelompok itu ada 6 orang. Misalnya praktek ya mengerjakan begini, ada suatu apa tugas ya. Biasa juga ya, ada di antara di situ dia nggak kerja sama sekali. Ya, dia cuma numpang nama ya supaya dapat nilai. Padahal dia nggak kerja di situ. Jadi namanya ada. Ya, ketika memberikan penilaian, dosennya kasih nilai semuanya. Nilai A misalnya. Ternyata ada beberapa orang di situ sebenarnya dia nggak kerja. Yang kerja itu hanya biasanya cuma 1 orang. Ya, maka mari kita mulai melatih jadi kita untuk jujur. Jadi kalau memang tugas itu kita yang kerjaan, ya bilang aja. Ya, atau kalau misalnya kita tidak ikut terlibat, coba kita berani jujur. Dan insya Allah kalau kita jujur, ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang itu pada kebaikan. Albirru, kebaikan yang sangat banyak. Ya. Jadi kalau kita terbiasa jujur dari sekarang, ya, maka Allah akan menulis bahwa kita adalah bagian dari orang jujur. Dan sebaliknya, wa inna rajul, dan kalau orang terbiasa untuk berbohong, berdusta, maka dusta ini akan membawa kepada keburukan. Ya. Bahkan ketika Allah mengatakan, kalau orang itu sudah terbiasa berdusta, maka dia akan ditulis sebagai pendusta. Dan kalau kita sudah ditulis Allah sebagai pendusta, maka sulit untuk mengubahnya. Makanya kita lihat, ada beberapa orang yang kita lihat hari ini, itu kalau sudah dia kenal sebagai orang pembohong, ya suka berdusta, sulit untuk mengubahnya. Kenapa? Bisa jadi karena dia sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi Rasulullah SAW ketika berdagang, beliau sangat jujur. Nah, jadi ini pelajaran untuk kita bagaimana ketika kita berdagang. Kalau memang yang kita jual itu ada cacatnya, coba terangkan. Ya, misalnya apalagi ya, biasa ada orang jual handphone misalnya atau laptop yang second. Ya. Kadang-kadang kan kalau ditanya bagaimana? Oh ini no lecet, ya 99% mulus. Padahal udah pernah jatuh misalnya, atau sudah ada perangkatnya yang rusak, makanya dijual. Maka coba kita jujur. Ya, kapan, bagaimana kondisi ya spesifikasi dari barang tadi. Supaya apa? Supaya ini membangun integritas. Nah, kadang-kala orang nggak mau jujur itu karena takut nggak laku barangnya. Padahal sebenarnya justru ketika kita jujur, orang akan mengatakan, wah, kalau beli sama orang ini, kita percaya. Ya, maka kita ini, ya, apapun, ya, ya kedepannya, sebagai apapun profesi kita, maka pastikan kita memiliki integritas. Ketika kita nanti misalnya masuk di dunia kerja, maka kejujuran itu sangat penting. Ya, jadi kalau ada orang yang dari sudah sejak mahasiswa sudah berani misalnya ada proyek atau ada kegiatan, ada kembalian misalnya 2.000, ya, atau mungkin kita sama di keluarga ya, disuruh beli sama orang tua ke warung, ada kembaliannya 2.000, ya, tapi kemudian sudah berani mengambil dan mengatakan apa namanya, sudah pas, ya, padahal masih ada kembaliannya kemudian diambil, mungkin cuma 2.000, tapi kalau ini ditumpuk lama-lama, ya nanti dia akan mengambil misalnya puluhan ribu. Ya, makanya orang yang korupsi miliaran itu nggak bisa langsung miliaran, dia bertahap, ya, dia mungkin prosedur kecil-kecilan, ya, ratusan ribu, ya, kemudian jutaan sampai ratusan juta, sampai kemudian miliaran. Maka kita bagaimana sebagai seorang pemuda hari ini yang harus
sangat sangat penting untuk kita miliki itu adalah kejujuran. Ya. Jadi ini adalah modal yang sangat sangat luar biasa. Nah, Rasulullah SAW ketika tadi berdagang, kemudian selalu untung. Disinilah awal mula Khadijah, kalau bahasa kita kesemsem sama Muhammad. Maka kemudian Khadijah memberanikan mengutarakan maksud dan tujuannya kepada Rasulullah SAW melalui asistennya namanya Maisarah. Dan disinilah Khadijah menyebutkan ada 5. Ya. Khadijah mengatakan ini qad ragib tu fi. Ya, sesungguhnya saya ini punya keinginan untuk kamu. Maksudnya ingin menikah dengan Rasulullah SAW. Dan salah satunya Khadijah mengatakan lisidqi hadisika, karena kejujuran dalam kata-katamu. Nah, ini harus dimiliki ya 5 kriteria pria idaman. Ya, nanti mungkin ini ada pembahasan khusus ya, kita akan bahas. 5 ini salah satunya adalah kejujuran ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang favorit ya, pria yang idaman ya, siapapun mungkin akan tertarik dengan kita. Maka miliki yang tadi kejujuran dalam kata-kata. Ya, jangan sampai kita ya dia bicara A ternyata B ya. Jadi lengina apa namanya vego itu nafuada ya kalau ya. Jadi beda yang dia bilang, beda juga yang dia lakukan. Maka sekali lagi mulai sekarang ya, kalau mungkin sekarang orang mengatakan saya ingin menjadi orang yang istilahnya jadi pria yang idaman ya, dia sudah mulai memperindah wajahnya, kemudian mungkin dari sisi finansial. Sekali jangan lupa yang sangat penting itu adalah dari sisi kejujuran ya. Bagaimana mungkin ya orang tua dari calon perempuan itu ingin mengamanahkan kita, anak perempuannya yang dia sayangi, sementara kita ini adalah orang yang tidak jujur ya. Apa yang kita memberikan ya kepada keluarga kita nanti kalau kita tidak punya kejujuran? Nah, kembali saya tidak mau bahas ini ya, mungkin di kesempatan yang lain kita bahas tentang kriteria pria idaman ini. Begitu pula ada 7 kriteria wanita idaman menurut Rasulullah SAW. Nah, setelah itu nanti ada kisahnya lagi, bagaimana Rasulullah SAW memilih Khadijah. Sini juga nanti bermanfaat untuk kita para akhwatnya. Milikilah 7 itu. Nah, tetapi saya tadi, kalau kita sebagai ikhwah, ya, maka minimal memiliki 5 kriteria. Salah satunya adalah jujur. Dan ternyata ini bahkan berdampak pada kehidupan pribadi kita, ya, dalam hal keluarga. Ya. Jadi kejujuran itu sangat penting. Nah, kemudian lagi, Rasulullah SAW ketika juga di usia 35 tahun, ya, ketika akan meletakkan Hajar Aswad, maka waktu itu para pemimpin pemuka kaum Quraisy itu berkumpul. Dan mereka masing-masing ingin meletakkan Hajar Aswad. Dari kabilah Adi, ya, Bani Taim, ya, Mahzum, ya, Bani Mahzum. Mereka masing-masing mengatakan, kami ingin meletakkan Hajar Aswad. Ini peristiwa ketika Ka'bah itu direnovasi. Maka mereka sepakat. Ya, ada namanya Abul Mughirah. Ya. Itu kemudian mengatakan, bagaimana kalau kita tunggu aja? Ya. Siapa orang yang kita jadikan pemimpin untuk meletakkan Hajar Aswad. Kita tunggu aja siapa orang yang pertama kali datang di siang hari ini. Nah, singkat cerita, datanglah Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah SAW datang, mereka mengatakan, Rodina, ya, kami sudah ridho dengan orang ini. Hazal Amin, ini adalah orang yang paling dipercaya. Ya, Masya Allah. Jadi ini modal utama. Jadi Rasulullah itu sebelum diangkat jadi Nabi, brandingnya, personal branding Rasulullah itu adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka sama juga kita sekarang. Ya, kalau kita ingin menjadi pemimpin, ya, di keluarga, di masyarakat, maka mulai dulu memiliki personal branding. Apa personal branding yang paling penting? Al-Amin, ya, jujur. Maka saya mengatakan, ya, kalau di antara di sini peserta mungkin ada yang hadir dosen misalnya, saya mengatakan bahwa jangan meluluskan kita punya mahasiswa kalau dia nggak jujur. Nah, jadi kalau bisa nggak diluluskan, meskipun dia pintar, meskipun dia akademik bisa menjawab semua soal, tapi kalau dia nggak jujur, buat apa sekali lagi? Kenapa? Karena kita kan nggak mau, ya, jangan sampai nanti di antara mahasiswa atau alumni dari STIMIK Amika ini yang kemudian ditangkap sama KPK, ya, karena korupsi. Ya, sekali lagi ini sudah harga mati, ya, dan ini merupakan bagian dari adab jujur sekali lagi. Ya, kalau kita nggak memiliki kejujuran, ya, bagaimana kita ingin berbuat yang jauh lebih besar di masa-masa mendatang? Nah, intinya bahwa orang yang pembohong sekalipun itu masih butuh orang yang jujur untuk memelihara hartanya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah besok kita lanjut lagi
bagaimana ya mengaplikasikan kejujuran ini, dan kita butuh kisah-kisah inspiratif dari para ulama kita, khususnya Rasulullah SAW. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih materi yang sangat luar biasa terkait dengan kejujuran. Mungkin dari peserta sini, mahasiswa atau peserta lainnya ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat, bisa juga melalui aktifkan saja audionya, kita bertanya langsung. Terima kasih juga kepada Muslimah Wahda Sopeng telah memfasilitasi Zoom pada hari ini. Oke, mungkin ada dari peserta ingin cerita-cerita atau sharing atau bertanya, silahkan. Kami buka di sesi ini. Oke, ada pertanyaan melalui kolom chat, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Andi Hasim. Misalnya ada seseorang yang butuh bantuan yang mendesak, tapi ia pergi bersembunyi. Hanya kita yang mengetahui tempat keberadaannya. Apa yang harus kita lakukan? Dan apakah berbohong dalam keadaan terdesak dibolehkan dalam Islam? Baik, ya. Jadi pertama, pertanyaan tadi itu sebenarnya bukan berbohong. Ya. Jadi ini ada istilah ya, kalau tidak salah istilah itu hilah. Ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi, misalnya ada orang ya lagi dicari gitu, tapi bukan ini karena dia kejar utang ya, memang utang harus dibayar. Ya. Maksud saya kalau konteksnya ada seseorang yang dia ingin mendapatkan bahaya yang mengancam dirinya misalnya, kemudian dia meminta bantuan kepada kita, maka dalam hal ini kita tidak berbohong sebenarnya. Ya. Tetapi kita mengatakan sesuatu yang dipahami berbeda dengan yang dipahami orang lain. Ya, misalnya tadi, tiba ya ada orang yang pengen dirampok misalnya, ada pengen orang dikejar sama orang yang tak dikenal. Kemudian dia datang dan pergi minta bantuan ke rumah kita. Maka pada saat itu ya orang ini kan terdesak, kita harus bantu siapapun dia. Ya misalnya atau mungkin misalnya dia mau dibunuh misalnya kan. Maka dalam hal ini ya boleh kita tadi mengatakan sesuatu yang berbeda dipahami orang lain. Jadi mungkin misalnya tadi orang itu pas dia lewat yang ingin mencari tadi, dia mau bertanya kepada kita, kamu lihat nggak di sini ada orang yang tadi lewat yang lari. Nah, maka dalam hal ini boleh kita misalnya ketika kita lihat tadi orang itu, pada saat itu kita langsung berdiri. Nah, jadi kita mengatakan semenjak tadi saya berdiri, saya nggak lihat orang yang lewat di sini. Ya, jadi ini bukan berbohong ya. Padahal kita lihatnya tadi pada saat duduk. Jadi kita bilangnya semenjak saya berdiri ini saya nggak lihat orang yang lewat. Nah, apakah ini berbohong? Tidak sekali lagi. Nah, dari mana dalilnya? Yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika beliau bersama dengan istrinya Sarah pergi ke Mesir, dan waktu itu Raja Mesir itu menyukai perempuan yang sudah berkeluarga. Maksudnya perempuan yang sudah bersuami. Jadi memang penyakit juga ya. Jadi kalau sekarang kan orang dia suka yang istilahnya masih belum berkeluarga. Nah, Raja Mesir waktu itu dia sukanya perempuan yang sudah bersuami. Maka karena Nabi Ibrahim dia tahu, Raja Mesir waktu itu dia bertanya, man haji, siapa ini perempuan ini, maksud istrinya Nabi Ibrahim. Ya. Maaf, maka apa kata Nabi Ibrahim? Hazihi ukhti, ini saudariku. Ya, coba saya ulang ya. Nabi Ibrahim mengatakan hazihi ukhti. Padahal ini kan istrinya. Nah, apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Ya, ini namanya hilah. Ya, jadi Nabi Ibrahim maksudnya adalah ini saudariku seiman. Masih waktu itu tidak ada orang yang lain yang beriman, yang pengikut Nabi Ibrahim yang beriman juga kecuali istrinya tadi. Makanya dia mengatakan ini saudariku. Nah, ini untuk menyelamatkan. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim selamat dari cobaan tadi. Nah, intinya ini bukan berbohong, dan itu dibolehkan kalau kondisinya terdesak. Nah, tapi ini jangan dipakai, ya, jadi maksudnya jangan disalahgunakan. Jadi sekali lagi ini untuk kebaikan ya, untuk memang terdesak, jangan keburukan. Ya, jadi kalau kita misalnya tadi sudah terdesak ditanya siapa nih? Ya ini uh, sepupu saya. Ya, padahal itu misalnya dia jalan ya sama perempuan lain, ya nggak boleh. Ya ini kami sudah salah ya. Nah, jadi sekali lagi itu bukan bohong, tetapi sekali lagi kita mengatakan sesuatu yang dipahami berbeda orang lain. Nah ini mungkin panjang ya, saya singkat aja. Nah kemudian
Atau sudah ada pertanyaan? Oke, mungkin Walau pertanyaan alam ya, terakhir ya, itu Pak. Pak Oh ya, Ustaz. lagi Ini ya. izin bertanya Ustaz, apakah puasa kita batal ketika tidak sengaja melihat aurat dan apa hukumnya? Oh ya, maksudnya ini aurat siapa ya? Saya Aurat orang lain atau aurat kita sendiri? Atau mungkin yang orang lain ya? Nah, sepanjang pengetahuan saya itu tidak batal. Ya, jadi tidak batal. Jadi yang membatalkan puasa ini memang kan ada kajian ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi insya Allah tidak membatalkan puasa. Walau alam. Oke, mungkin yang terakhir Pak Ustaz ada di kolom chat ini. Bagaimana kalau ada Ya. orang minta sumbangan atas nama panti asuhan atau yang lain, sementara orang itu masih muda? Apakah diberi uang atau diberi alasan? Kan zaman sekarang kebanyakan orang yang menipu. Ya, betul sekali. Jadi memang ya sekarang kita ini hidup di zaman yang penuh dengan keraguan. Ya, bahkan orang dalam apa namanya menggunakan agama itu sebagai modus. Ya, kayak tadi ya ada orang yang datang, maka tinggal kita yang pintar-pintar, ya cerdas melihat bagaimana orang yang datang tadi. Jadi kalau memang kita lihat ini orangnya mencurigakan, ya kemudian orangnya ini sebenarnya banyak cara ya kalau kita yang mengecek. Biasanya bisa kita tanya, mana anunya, mana proposalnya misalnya. Kita bertanya, ini tempatnya di mana? Coba kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, dari jawaban dia, orang yang tadi bisa minta sumbangan, itu kan bisa kentara. Kalau dia misalnya memang benar, ya ketara dari cara bicara. Oh ya Pak, kami dari sini. Nah, ini kan memang butuh juga ilmu psikologi ya. Makanya penting juga ilmu psikologi melihat gerak mata. Ya, jadi kalau matanya ke kanan atau ke kiri, itu kan ada dalam ilmu psikologi. Oh ini kalau berbohong begini. Ya, jadi itu mungkin langkah awal untuk mencegah. Jadi kita juga kan ingin menolaknya. Kalau misalnya kita menolak, maka tolaknya juga dengan hal-hal yang misalnya dengan cara yang beradab. Jadi mungkin kita tanya, bagaimana nih? Ya kalau memang nggak jelas kita mengatakan, oh mohon maaf saya tidak bisa menyumbang kalau nggak jelasin di mana kantornya, misalnya di mana tempatnya, mana surat tugasnya misalnya. Mungkin kita bisa bertanya, mana surat tugasnya? Apakah memang ada dari lembaganya surat tugasnya? Ya, dia nggak masalah kita bertanya seperti itu supaya apa? Ya, supaya dia juga menjadi pelajaran. Karena memang ya kita lihat juga ada orang yang menggunakan modus agama ya ternyata untuk menipu. Ya bahkan sekarangnya di zaman yang uh, data itu dengan mudah bocor, orang bisa saja menggunakan untuk hal yang tidak. Nah intinya tadi tinggal kita yang melihat, karena tidak bisa juga kita hukum ya. Nah bisa saja ada orang yang memang datang, memang dia butuh. Ya maka kalau memang kita tidak ingin istilahnya kita memang punyalah dana, maka coba berikan misalnya 5.000 misalnya 10.000. Ya, jadi dalam jumlah yang istilahnya setidaknya kita nggak jadi stres gitu karena mikirin, ah saya tadi kenapa nih? Ya, terutama misalnya di anu ya, kalau di Shopee saya kira tidak ada ya pengemis di jalanan. Nah, ini biasanya di kota besar. Maka tinggal kita sekali lagi pintar-pintar dan cerdas melihat situasi dan kondisinya. Nah, mungkin itu ya, sekaligus saya tutup dan saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih atas waktunya untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Nanti full videonya kita upload melalui YouTube STIMIK Amika Sopeng. Terima kasih juga kepada peserta yang hadir pada hari ini. Peserta sekarang mencapai 22 peserta. Terima kasih juga kepada Muslimah Wahda Sopen telah memfasilitasi Zoom pada hari ini. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan besok. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.